Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, setelah tadi kita selesai dengan aftermarket close dan saya sempat nonton juga timnas uji coba, kita lanjutkan untuk analisa singkat saham ledakan volume karena tadi di saat aftermarket close analysis saya melihat di perintah ledakan volume ada beberapa saham yang mungkin bisa kita cek review ya. Walau belum tentu kita beli, tapi biasanya kalau indikasi ledakan volume itu pasti ada sesuatu. Cuman masalahnya apakah dia meledak di saat fase akumulasi atau sudah naik tinggi, itu kita perlu analisa. Baik, Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya ada di deskripsi video. Perintahnya untuk screening saham ledakan volume adalah SCR Vibum. Untuk penutupan hari ini tanggal 23 hari Senin, tanggal 23 September 2024 ya. Kita ada Cleo GJTL, ini ada tadi di aftermarket close kita sudah bahas dia ada alat Harum. Nah, ini ada apa-apa nih? Pasti kalau batu bara berturut-turut ada Indika, ada PTBA, bergerak ya. INPP ini saya nggak tahu nih saham apa. NSP Bank, PNBN juga Bank. Oke, kita cek dulu ya Cleo ya. Bapak Ibu, saya tidak punya Cleo. Cleo ini mungkin sudah keluar dari Kompas 100 ya. Atau sudah naik tinggi. Kita cek dulu. Kita cek dengan Speedo. Kita cek dulu ya. Speedo Cleo. Cleo nih, oh dia speedometernya sudah ekstrim, Bapak Ibu, mungkin dia sudah naik tinggi. Kalau dia sudah ekstrim, secara teori dia mungkin akan turun ya, profit taking. Hati-hati ini, ledakan volume. Kalau dia sudah di atas, berarti dia mungkin buying climax atau apa semacam apapun lah ya. Kita cek dengan Star Cleo. Cleo ini produsen air minum nih, kemasan, air kemasan ya, Bapak Ibu. Oh, dia tidak ada sektornya, berarti dia bukan Kompas 100. Kalau kita lihat rotasinya, relatif terhadap komposit hari ini dia naik 0,4 ya. Kita lihat bergerak melawan sunnah ya, Bapak Ibu, melawan kode ini alur. Diharapkan expected-nya kan begini, dia melawan artinya langsung masuk demand-nya dari fear melawan. Sekarang dia sudah berada di zona grid. Dia akan mengikuti garis ini nih. Nah, itu artinya sebenarnya dari sejak sebelumnya power price-nya menguat ya, relatif terhadap composite. Momentum juga menguat. Jadi dia sejajar dengan garis ini. Sekarang kita cek dengan VPA monthly Clio. Saya pengen lihat aja sekilas untuk strukturnya. Bagaimana sih garis besar? Oh, wah ini keren nih, udah naik tinggi nih Bapak Ibu. Udah naik tinggi nih kalau di monthly-nya ya. Dia sudah bergerak dari sini akumulasi, lalu sekarang dia sejak April udah naik tinggi, pullback untuk rally. Ini kalau monthly-nya seperti ini Bapak Ibu ya, artinya kita hanya perlu let profit run. Kenapa? Struktur besar monthly-nya sedang proses pullback dan dia siap naik. Kalau dia cross 144 ini naiknya tinggi nih. Ya, VPA weekly Clio. Saya tidak pernah trading monthly. Tapi kalau monthly-nya seperti itu, antisipasi double top, kalau enggak dia akan membentuk break new high, udahlah itu beggar nih bisa-bisa nih Bapak Ibu. Tergantung volumenya ya. Sinyalnya dia tidak ada. Nah, ini kita perlu catat bahwa kenapa sinyal tidak ada, kenapa volumenya low, karena dia masih hari Senin. Oke, patternnya slow. Di sini ada sesuatu dan divalidasi oleh volume. Lalu sepertinya kenaikannya juga tidak signifikan ini Bapak Ibu. Oke, dia naik tinggi, lebih tinggi dari kenaikan ini, tapi volumenya tidak support, Bapak Ibu ya. Volumenya tidak support. Nah ini kalau melihat begini sih, karena saya tidak punya ya, ya tetap prinsipnya kalau dia lagi uptrend besar kita let profit run. Tapi dia harus menunggu membentuk new high 1440 dengan volume yang meledak di weekly-nya. Volumenya harus besar di weekly-nya. Mungkin dia merupakan satu pattern, tapi kalau dia tidak berhasil, dia masuk lagi ke bawah, itu berarti bisa dikatakan di weekly-nya double top ya. Masalahnya, ya dia uptrend. Low, high, low, siap-siap high, tapi volumenya ini. Ini volume nggak bohong Bapak Ibu ya. Volumenya, lihat profilnya ya. Volumenya, lihat ini ada sesuatu yang besar. Artinya ini bisa dimainkan, tapi tidak bermain dia barangnya. Artinya orang sudah punya akumulasi di sini nih, volumenya besar, lalu dia naik ke atas, kita khawatir kalau dia tidak bentuk new high,
dan tidak berlanjut trennya, maka dia bisa menjadi double top. Boleh dibantah pendapat saya, tapi volumenya tidak bohong. Dan VPA Clio. Nah, dia ledakan volume di daily, pasti ada sesuatu ya. Oh, patternnya terbentuk di daily ya. Oke, nggak apa-apa. Lumayan lah ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat pattern daily-nya, oh berarti sana visual ya. Dia ada kenaikan, berarti mainnya di daily, uptrend. Ketika dia naik uptrend, ini juga up. Ini besar. Lalu puncaknya di sini, filenya besar. Setelah itu distribusi ke bawah, volumenya hilang. Oke. Saya kalau melihat pattern, Bapak Ibu kita baca ini patternnya downtrend valid ya. Dan dia sudah valid break pula untuk di daily. Mainnya di daily berarti jaga-jaga double top ya. Ini high, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high. Ini mau setuju nggak setuju adalah lower low. Baru dia bentuk low, high, high low, higher high ya. Atau ini higher high. Sekarang dia mau untuk higher high. Stop lossnya pasang aja di sini Bapak Ibu. Karena dia sudah break berarti ledakan volume ini memvalidasi bentuk higher high. Jadi untuk antisipasi siapa tahu di atas ini supply-nya menekan kembali. Stop loss ini tinggal di trailing stop loss saja. Volumenya ini sebenarnya oke juga untuk daily semenjak di awal September atau akhir Agustus ini yang naik nih. Nah, kayak akumulasi volumenya meledak. Jadi yang bisa kita ambil dari ledakan volume adalah di evol-nya nanti stop loss-nya bisa dinaik di situ. Sekarang kita pakai evol deh. Evol Clio. Bagi yang sudah punya, ini untuk berguna untuk stop loss pakai evol ya. Lihat dia power box Bapak Ibu. 1 2 3 4 5 dia break. Sebelumnya power box-nya ini dia break, stop loss di sini sebelumnya. Break di sini. Nah, sekarang dia break lagi. Ini disebut dengan kalau dari Richard Am, buku Richard Am disebut dengan power box. Nah, di antara power box kita cari swing low-nya. Berarti stop loss di sini nih. 2 tick di bawah swing low-nya. Ini ada candle swing low, di sini stop loss. Nah, sisanya lihat profit run. Kalau naik dia turun lagi, baru naik lagi, dia turun dulu misalnya ke bawah sini. Ini kan demand nih. Kena demand, lari lagi ke atas, maka stop loss-nya kita naik bisa trailing. Oke, kita cek dengan SWG Clio. SWG dark green. Oke. Jadi ini bertubi-tubi ya Bapak Ibu. Ini ada dark green, ini hijau tua ya, hijau tua. Jadi memang sudah terus uptrend, low, high, high, low, higher, high. Ini juga sudah uptrend. Kita lihat breakout-nya yes. Berapa kali? Dia 3,73 kali rata-rata 20 hari. Artinya power price ini lumayan lah, hampir sama juga dengan yang kemarin. Cukup besar juga. Volumenya 74 di atas rata-rata 20 hari. Weighted moving average-nya lumayan ini Bapak Ibu. Ya, dia membentuk pattern dan ketika dia break disupport oleh volume dark green ya. Artinya trennya masih up, volumenya juga meledak warna itu. Kalau warna hijau ini berarti volume untuk trend up. Tapi warna tua ini berarti dia volume breakout gitulah. Sekarang kita lihat foreign flow PIF Clio. Apakah dia pendorongnya asing? Kita cek dulu ya. Dengan chart PIF. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Clio Sariguna Primatirta ya Bapak Ibu. Kalau lihat di sini sebelum April dia rata-rata saja, lalu di awal April dia mulai meningkat, terus di awal Mei dia terjun dalam, setelah itu naik terus Bapak Ibu ya, naik terus trennya. Ini bolak-balik. Lalu kita lihat hari ini, hari Senin, asingnya masuk 3,48 miliar. Lalu dalam 5 hari asingnya masuk 4,68 miliar ya, naik sedikit. Dalam 20 hari meningkat dia, net buy 10,22 miliar. Tapi dalam 60 hari dengan adanya banyaknya masuk sell ini, daily sell ini, maka dia net buy-nya tersisa 2,83 miliar. Tetap net buy. Dalam 1 hari asingnya net buy tercatat 13,78 miliar kumulatif. Jadi itu dia Bapak Ibu, kalau kita lihat sejak awal mungkin minggu pertama September dia disupport oleh asing. Jadi low, high, high, low, dia kan uptrend nih. Asingnya masuk ya Bapak Ibu. Itu saja analisa singkat saham ledakan volume untuk Clio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.